Foodies, makan soto bareng sama ikan. Bukan gitu loh konsepnya, tapi makan soto sambil terapi ikan. Seru banget ya Foodies, apalagi kalau kesini bareng sama keluarga atau bestie, ya kan? Pasti bakalan betah. Ditambah lagi harga makanannya receh abis Foodies, start from 10.000 aja. Emang Jogja tuh selalu istimewa ya, isi bahan bakar nggak usah overthinking, semuanya murah meriah dan enak. Foodies, waduh udah paling bener ya terapi ikan sambil makan yang seger-seger. Lihat tuh, wow kaki saya tuh digerumulin ikan terapinya. Wow, geli banget. Duh, geli-geli gimana gitu ya sensasinya ya Dan. Jangan lama-lama, ntar ikannya baper lagi sama kamu, bahaya. Canda-canda. Terus kita langsung aja santap-santap ya. Nih dia, ini ada pecel, kemudian ini ada garang asem, kemudian soto spesial bakso. Wadidaw, waduh mantap-mantap banget. Tuh, dicampur sama nasi ya. Bismillah. Wah, asli gurih banget. Terus aroma bawang putihnya berasa banget ya. Tuh, ada toge, ada mie-nya juga. Wih, soto spesial bakso ini menjadi salah satu menu bestsellernya Foodies. Jarang-jarang kan soto dicampur dengan bakso plus suiran daging sapi dan daging ayam kayak begini. Kuahnya yang gurih ditambah baksonya yang lembut dan berdaging mantep po. Apalagi nasi putihnya juga langsung dicampur nih Foodies. Wah, dijamin kenyang pakai banget deh. Nih, biasanya ya kalau misalnya bakso dicampur dengan tetelan sapi itu udah biasa. Nah, kalau ini judulnya soto dicampur dengan bakso sapi. Tuh. Oh, makin kenyang ada nasinya. Bismillah. Double endulnya dan paten bumbunya. Suiran ayam, daging sapi, dan bakso bersatu menjadi tim yang klop banget rasanya di lidah. Ini lazis. Oke deh Dan, sekarang kita senggol juga garang asemnya ya. Tuh, lihat ya. Isiannya banyak banget, ada cabenya, ada belimbing bulu, kemudian ada tomat, semuanya seger banget. Aku mau cobain kuahnya nih, sebelum campur dengan lontong ya kan. Kayaknya enak banget, bismillah. Wow. Definisi seger-seger asem gitu ya. Dan sedikit pedas juga ada cabenya. Ditambah dengan nih, ayamnya juga gede banget. Ini ambil yang paha ya Foodies ya, kesukaan saya. Ini cara makannya pakai lontong, cuma kalau misalnya mau pakai nasi ya monggo aja. Tuh, lontongnya. Wow. Tuh keringatnya turun nih Foodies. Saking menikmati sajian menu-menu yang ada di soto Cokro Kembang ini. Mantap. Gak kalah juara ya Dan, kuahnya yang asam segar ditambah dengan ayamnya yang empuk, berasa pengen nambah nih. Apalagi lontongnya juga gak pakai pelit, bikin puas pastinya. Tim yang kalau makan gak bisa lepas nasi putih, ayo mana suaranya? Cus, pilih nasi putih anget aja biar makin jos ya. Foodies tau nggak, udah jualan selama belasan tahun nih. Konsep makan soto dengan terapi ikan ini katanya menjadi yang pertama di Indonesia loh. Apa iya? Asli sih emang, selain asik berlama-lama nih, ternyata terapi ikan ini banyak manfaatnya juga loh. Seperti menghilangkan kulit mati pada telapak kaki dan bisa memperlancar sirkulasi darah. Dan ngomong-ngomong, kalau udah terbukti endul nih, kayaknya kamu wajib intip dapurnya nggak sih? Kepoin bareng yuk Foodies. Wah, masih keringetan ya kan abis makan sambil terapi ikan tadi. Wah, Pak mantep banget sotonya. Dengan Bapak siapa nih? Pak Susanto. Pak Susanto. Wah, Pak Susanto. Ini saya kepo karena tadi udah merasakan enaknya soto racikan Pak Susanto. Ya. Jadi pengen bikin. Boleh ya? Boleh. Boleh. Tuh, segitu ya. Oke deh, kalau semua isiannya udah lengkap, tambahkan bawang putih, bawang goreng, tomat, kaldu jamur, seledri, dan juga sedikit penyedap rasa. Sip! Tuh, wow. Ini kayaknya agak panas sih, kita dua lapisin dulu, baru ibunya taruh ya. Nih, ini kuah kaldu sapinya. Duh, gak ada lawan ya kalau udah lihat yang seger-seger kayak begini. Jiwa-jiwa pengabdi makan receh udah langsung meronta-ronta. Gaskan kelah buat yang penasaran yuk, cobain langsung. Lokasinya dari Jalan Ngaglik Sawahan Lor di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini
dia nih, soto ala Pak Susanto. Namanya soto sapi spesial bakso. Mantap banget, Pak, ini aku mau dibungkus ya. Mau bawa pulang ya kan? Oke Budis, yaudah lagi bungkus Pak. Terima kasih ya. Ingat, makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Dibungkus pokoknya itu. Foodies, sarapan nasi kuning dengan perlemakan sapi. Kayaknya harus jadi wishlist nih kalau ke Jogja. Pagi-pagi udah merasakan asik nikmatnya Jogja di nasi kuning Munacung yang udah terkenal sejak tahun 97. Wow! Antri buat menikmati resep otentik nasi kuning sudah jadi keharusan nih Foodies. Pokoknya start dari setengah 7 pagi, para pelanggan udah pada nyerbu tuh. Kebanyakan emang take away ya, alias dibawa ke rumah. Tapi bisa juga kok kalau mau makan di sini. Lauknya macam-macam nih Foodies. Ada babat, ada usus, lidah, paru, limpa, dan masih banyak lagi. Terus nih yang gak kalah endol, ada kentang goreng manis dan irisan telur dadar. Wah, goks banget gak sih pagi-pagi udah isi bahan bakar dengan perlemakan duniawi. Foodies, ini dia seporsi nasi kuning Munacung. Wah, ini legend dan juga viral terus-menerus. Nggak pernah berhenti yang beli ya kan? Nih, ada babat, ada iso, kemudian ada daging juga, ada lidah. Semuanya komplit, perlemakan sapi, kasih serundeng, dan juga abon. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kuningnya so pasti kuningnya dari kunyit, wangi bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempahnya itu benar-benar aku suka banget. Dia nggak over rempah-rempah, jadi kayak pas aja gitu takarannya ya. Jadi meskipun dimakan cuman begini aja, nasi kuningnya aja, tapi udah enak banget Foodies. Wow. Nasi kuningnya tuh tipe-tipe nasi kuning yang lembut pas alias nggak benyek dan juga nggak perah gitu ya Foodies. Jadi pas masuk mulut aroma dan teksturnya beneran manjain lidah kita. Kalau mau makan di tempat bisa free refill nasi loh. Wah, jaminan kenyang maksimal nih sampai full. Untuk perlemakan sapinya, dia cenderung agak sedikit manis-manis sensasinya ya, tapi nggak yang manis banget. Makanya kalau misalnya kalian pengen pedes, aku mau cocol isonya sama sambal nih. Kita makan sama sambalnya. Pedes! Jadi sambalnya ini tipe-tipe sambal yang aku suka ya. Jadi dia tuh nggak yang terlalu berminyak banget. Sambalnya tuh padat. Semua olahan sapi ala Munacung ini udah dimasak selama 3 jam ya Foodies. Dimasaknya pakai bumbu bacem dengan aneka rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan juga lada. Manis-manisnya dari gula Jawa tuh Foodies, jadinya sedap. Tuh, kita campurin sama paru sapi, ya kan? Bismillah. Komplit punya di lidah. Mantap. Abon ayam yang gurih ditambah dengan kentang goreng yang manis. Ulala banget, kompak bener rasanya di lidah. Kalau udah 27 tahun masak nasi kuning mah wajar banget ya resepnya tuh tak terkalahkan Foodies. Banyak yang bilang ini tuh nasi kuning terenak loh di Jogja karena dalam waktu 4 jam aja biasanya udah ludes ratusan porsi nasi kuning. Resepnya emang paten ya guys. Nasi kuning yang gurih berempah ditambah dengan perlemakan sapi yang manisnya pas. Perfecto bener di lidah. Satu porsi nasi kuning Munacung ini original harga 16.000 aja. Sementara untuk varian empal 35.000 ya Foodies. Jempol kuadrat buat nasi kuning Munacung yang ada di Jogja. Ini benar-benar mantap pol Foodies. Waduh, tuh udah mau habis ya kan. Oh iya, hari ini tuh aku mau jalan-jalan ke daerah Bantul, Jogja. Kira-kira jauh nggak sih dari sini Foodies? Coba kita tanya ya. Wah, halo Mas. Ya, Mas, desa Wanirejo yang ada di Bantul itu berapa jauh ya dari sini? Nggak begitu jauh. Mau ngapain di sana? Mau jalan-jalan aja sih Mas, mau lihat-lihat di sana. Yakin mau ke sana? Kenapa Mas? Ya udah nggak apa-apa, hati-hati aja. Waduh, kok malah disuruh hati-hati nih Foodies? Kira-kira kenapa ya di kampung Wanirejo?
Kampung Wanirejo ini mendadak viral karena dijadikan latar belakang film tentang zombie. Kalau di film sih kayaknya asri gitu ya foodies, tapi kalau langsung datang ke kampungnya, nah kira-kira vibes-nya bakalan sama nggak kayak di film? Cus, kita jalan-jalan yuk. Nah, foodies, beginilah suasana di Desa Wanirejo di Bantul, Yogyakarta. Nggak semencekam yang dibayangkan di film ya foodies ya. Kampung Wanirejo ini aslinya bernama Kampung Jombor yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini nih foodies, Kampung Wanirejo ini banyak banget dikunjungi para wisatawan, terutama penggemar film Abadi Nan Jaya, karena pada penasaran tuh dengan suasana kampung ini foodies. Nah, ini dia nih, bekas Polsek Wanirejo yang sudah hancur terbakar dan sekarang berubah menjadi gudang seperti ini foodies. Wah, ini selain gudang banyak barang, ada juga sapi dan juga ayam saya lihat di dalam ya. Tuh. Wah, ternyata polsek yang sempat terbakar di film itu sekarang jadi kandang sapi dan ayam foodies. Nggak seserem yang dibayangkan ya kalau udah berubah kayak begini. Selain polsek yang terbakar, banyak banget yang penasaran dengan lokasi mobil terbalik. Kalau dilihat-lihat masih mirip banget sih dengan suasana yang ada di film ya foodies. Hamparan sawah terbentang luas dengan pemandangan perbukitan. Nah, ini adalah tempat lokasi mobil terbalik. Bisa dilihat di dalam persawahan. Nampaknya belum ada yang berubah foodies ya. Wih, asik juga ya jalan-jalan di Kampung Wanirejo ini foodies. Asal jangan mikir yang aneh-aneh aja sih, aman tentram kok di sini. Jalan-jalannya ini sekalian kita makan dong, ya nggak? Karena Kampung Jombor ini terkenal dengan menu mangut lelenya yang Endul punya. Salah satu yang terkenal lazis, warung mangut Budui yang satu ini nih foodies. Warungnya di pinggir sawah langsung loh. Wah, berasa banget asrinya. Menunya simple, mangut lele dengan kuah santan yang dicampur dengan daun kemangi. Ini di pinggir sawah enak banget foodies. Emang ini ada apa aja nih Bu Dwi? Ada mangut lele. Mangut lele, oke. Aduh, mangut lele khas Jogja. Tuh lihat, ini kuahnya kuah santan ya? Tuh kuah santan, mantap. Terus apa lagi nih ada? Oh ada, apa ini bakar-bakar ini? Nasi bakar. Nasi Ada bakar. sambal terinya. Oh ada sambal teri. Kemangi, ya. Oh ada teri sama kemangi, siap. Ya wes, ya wes. Ini nasinya ambilin aku dong Bu. Biar ya. kita langsung santap-santap di pinggir sawah. Waduh. Sebelum dimasak dengan santan, lelenya ini udah digoreng terlebih dahulu ya foodies. Sedikit berbeda nih dengan mangut lele yang biasanya diasap. Gak kalah endul juga kok dengan lele asap, cobain aja. Nasi bakar teri kemanginya ini nih ngomong-ngomong juga gak kalah jadi primadona loh. Pokoknya kalau udah dibalut daun pisang kayak begini mah perut langsung lapar ya seketika. Saatnya kita santap-santap mangut lele di Desa Wanirejo di Bantul, Yogyakarta foodies. Ya ampun foodies, ini nggak beneran kan? Itu Dani kaget pakai banget loh. Ini bukan zombie beneran kok foodies, tapi aktor yang lagi cosplay jadi zombie. Kalian! Lapar ya, lapar. Jangan serius-serius ya foodies, ini mah zombinya beneran lapar pengen isi bahan bakar juga tuh kayaknya. Saking laparnya sampai pada pucet begitu tuh foodies. Ini dia nih zombie-zombinya. Halo dulu dong. Tuh, halo. Wow. Silakan Kak dimakan ya. Ini dia mangut lele di Desa Wanirejo, Bantul. Wah, bismillah. Wah. Pas banget. Jadi meskipun kuahnya terlihat pedes pol, tapi menurut aku ini masih masuk. Jadi asin gurihnya dapet, berempah juga. Enak banget, yang banyak kita santap. Yuk. Asli ikan lelenya tuh empuk, kuahnya gurih pedas, dimakan sama nasi, jadinya gong banget di lidah. Apalagi ditemenin sama angin sawah yang sepoi-sepoi gitu, widih, makin mantep nih guys. Endulnya no revisi-revisi ya, ini beneran juara di lidah. Paket 20 ribuan aja udah kenyang pol nih kalau makan di sini foodies. Yaudah deh foodies yang mau pada menjalan-jalan nih sambil kulineran kali ya kan di Desa Jombor alias Desa Wanirejo. Cus mampir ya ke warungnya Budui, oke? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.
banget. Tuh. Sampai jatuh sendiri saking lembutnya dia. Daging kambingnya lembut, terus manis-manis gurihnya itu balance kalau menurut aku ya. Foodies, asik nikmatnya Jogja tuh nggak cuma soal makanannya yang lazis-lazis ya, tapi juga soal harga, setuju dong? Di Jogja tuh kayak apa-apa serba murah gitu loh, kayak bebek rakyat ini nih. Harganya cuma Rp19.000 aja, udah free refill sambal dan lalapan loh. Wah, pantes yang makan rame banget nih Foodies. Harganya murmer alias receh dengan kualitas rasa numero uno. Kalau makan besar bareng sama keluarga nih, kamu bisa pesan loh varian 1 ekor bebek kayak begini nih. Cukup banget lah ya buat 3 hingga 4 orang. Sebelum digoreng, bebeknya udah dimasak dengan bumbu khas ingkung di Foodies, full of rempah-rempah seperti daun salam, serai, daun jeruk, dan juga santan. Aku mau buktiin dulu apakah dia lembut, karena ini benar-benar 1 ekor seperti ini. Wow, lihat nih. Kita coba belah ya. Tuh, waduh, aduh, ini benar-benar lembut banget, Foodies, serius. Cobain yang original dulu ya. Lembut banget. Tuh, sampai jatuh sendiri saking lembutnya dia. Ini kita ambil pahanya. Wih, jadi dalamnya tuh ternyata masih juicy gitu terlihat ya, terus lembut. Tuh. Full of rempah-rempah. Asli berbumbu banget loh Foodies. Meskipun gigit di bagian daging terdalam, wangi rempah-rempahnya tuh strong banget. And so pasti bebeknya juga super lembut ya, meskipun luarnya tetap garing-garing endul. Coba kita tanya sama mbak-mbak sebelah ini. Halo Mbak. Wah, dari mana, Jogja? Ya. Wah, sering kesini berarti? Apa gimana nih? Apa weekend aja? Oh, pertama kali karena viral ini. Oh gitu. Emang menu favoritnya apa biasanya Mbak kalau kesini? Bebek. Bebek? Oh, oke. Berarti emang bebek ini salah satu yang enak yo. Abangnya juga nggak cuma satu ini. Ah. Ada banyak. Oh gitu. Jadi makanya bebek salah satu yang menjadi favorit karena memang best sellernya bebek. Ada ayam juga sebenarnya ya kan, tapi tinggal pilih sesuai selera aja. Oke Mbak, lanjut habiskan itu. Banyak pesan yang 1 ekor juga loh Foodies tuh, nggak mau kalah ya kan. Warlock udah approve, Dani pun sebagai orang di luar Jogja juga sah ya, kasih jempol kuadrat. Julid ini mah juara di lidah. Coba deh bebeknya dicocol dong ke sambal matah yang katanya nih Foodies bikin rasa bebeknya makin nikmat berkali-kali lipat. Wow, sikat ya. Nih, pakai lalapan. Aduh, belum makan aja aku udah tergoda buat langsung disikat Foodies. Ini dia. Bismillah. Wah, menurut aku Foodies ya, dicampur dengan si lalapan segar ini rasanya tuh lebih komplit di lidah. Kebayangkan nih, aduh enak banget. Karena mungkin kuncinya karena bebeknya tadi nggak amis seperti yang aku bilang ya. Jadi pas makan bebeknya tuh kayak enak aja gitu, langsung masuk ke dalam perut tanpa filter. Sambal matanya juga jos Foodies, pedasnya sih nampol banget, cocok nih dipadu-padankan dengan bebek ingkungnya yang lembut. Apalagi makannya pakai nasi putih anget. Jaminan perut kamu gak bakalan ngambek deh tuh seharian. Tapi kalau Foodies pengen makan di sini wajib antri dulu ya buat pesan. Bebek rakyat ini buka setiap hari kok, dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Wah, ini mah masuk wajib list kamu ya Foodies kalau mau merasakan asik nikmatnya Jogja versi makan receh. Foodies,
Foodies, kalau soal tongseng, Jogja tuh gak kalah loh sama Solo. Nih, ada tongseng yang baru 4 bulan buka, tapi pelanggannya rame banget Foodies. Ini dia tongseng caturan. Dari lantai meja dan juga dinding nih konsepnya catur gitu. Bukan tanpa alasan loh, selain sang owner ini demen banget main catur, warungnya ini dibuka dengan perjuangan. Sama seperti orang main catur gitu, butuh strategi dan juga kekuatan. Asik. Proses masak tongsengnya ini nih ngomong-ngomong kurang lebih sama ya dengan tongseng pada umumnya, tapi di sini tuh khusus menggunakan kambing muda aja. Jadi dagingnya jaminan super lembut. Nah, kalau tingkat pedas atau manisnya bisa request kok, sesuaikan aja dengan lidah kamu, oke? Aduh, ini bawangnya banyak banget. Masih ngebul-ngebul panas ya. Kita campur-campur dulu ya kan, biar dia menyatu dengan sempurna. Kita cobain langsung. Wow, dia banyak. Ini full of rempah-rempah sepertinya ya. Ini dia. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Daging kambingnya lembut. Terus manis-manis gurihnya itu balance kalau menurut aku ya. Nah, bisa request juga nih Foodies. Misalnya pengen yang pedas banget atau pengen yang lebih cenderung lidah Jawa yang manis itu bisa. Wah, beneran deh Foodies, rasanya gak kalah loh dengan tongseng-tongseng legend yang ada di Jogja. Apalagi harganya juga masih masuk banget ya di kantong. 27 ribuan aja udah kenyang pol nikmat. Gimana gak tergoda ya gak sih? Porsinya brutal, harga pun masih santuy. Mantap Foodies. Jadi si tomatnya itu dia nggak dimasak lama ya sepertinya. Jadi tomatnya itu masih segar, jadi masih enak banget. Dia langsung menggunung porsinya ya. Kita campur pakai nasi. Kemakan potongan cabenya pedas. Tongseng itu ya, memang kudu dimakannya tuh langsung gitu dadakan. Jadi krenyes-krenyes dari si sayuran kolnya, kemudian segar dari tomatnya, rasa dari kuahnya. Itu tuh bener-bener enak pol. Apalagi ya kan, nasinya juga masih hangat-hangat. Jadi pas banget buat dijadikan bahan bakar perut sampai malam kenyang ini kayaknya Foodies ya. Wah, alamat 2 piring sekali duduk nih kalau begini endolnya. Oh ya Foodies, yang gak kalah spesial ada kronyos goreng yang dimakan dengan cocolan sambal kecap. Biasanya kronyos itu dimasak dengan cara dibakar, tapi kalau khas di sini wajib ditambahin tepung dan juga digoreng garing. Wih, mantep nih Foodies. Oke, sekarang kita sikat juga kronyosnya pakai nasi yang tadi udah aku campur sama kuah tongsengnya Foodies. Wow. Ini ya, kalau tadi dia nggak ada yang crispy-crispy, sekarang aku mau coba langsung campur sama yang crispy-crispy. Ini dia kronyosnya orang Sleman. Manisnya pas dan bumbu tongsengnya itu berasa banget. Jadi lebih komplit loh kalau makan kronyos goreng dengan cocolan sambal kecap yang manis, terus ditambahin sensasi kuah tongseng yang sedikit pedas. Wah, perfecto bener hidup ini. Waduh, gak ada alasan lagi sih buat nggak datang ke sini. Setuju Foodies? Harganya receh, tempatnya juga luas dan rasanya jaminan andalit tak punya di lidah. Ayolah kita sikat Foodies. Jadwal bukanya setiap hari kok dari jam 11 siang hingga jam 10 malam. Ya udah, aku mau lanjutin makan. Ingat, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mie-nya itu tekstur yang lembut pas gitu ya, jadi enggak yang keras, enggak yang benyek juga. Tapi jujur Foodies ya, ini adalah tipe-tipe mie yang pedas karena aku orang Sumatera, jadi aku suka banget. Aku nggak peres Foodies ya, ini tuh wangi dari nasi biryaninya itu bener-bener harum banget, berempah.
Foodies, mie sapi yang satu ini lagi naik daun nih di Jogja. Beneran lagi jadi primadona loh di kalangan Gen Z dan Bu Ibu. Lihat tuh rame banget ya pada nongki di sini. Kalau mau cobain asik nikmatnya Jogja versi kekinian ya di sini tempatnya Foodies. Tempatnya nyaman, porsinya brutal tapi rasa tetap numero uno. Untuk varian mie kering, spicy chili oil noodle dengan topping sapi cincang jadi best sellernya. Yang demen pedes nih, cus deh pilih varian yang satu ini ya. Meski namanya mie sapi gajahan, ada pilihan topping ayamnya juga ke Foodies. Komplit punya nih, tinggal selesaikan aja dengan selera masing-masing, oke? Diputer-puter dulu ya kan biar lebih mantep, biar bumbunya itu menyatu sempurna. Tuh, ini dia. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh. Kesan pertama, mie-nya itu tekstur yang lembut pas gitu ya. Jadi enggak yang keras, enggak yang benyek juga. Tapi jujur loh ya, ini adalah tipe-tipe mie yang pedas karena aku orang Sumatera, jadi aku suka banget. Tuh, wow. Wah, baru juga ya kita coba-coba nih di suapan pertama Foodies dan ternyata beneran se-endol itu. Selain pedas dari cabai asli, campuran chili oil itu benar-benar bikin huha. Tapi tenang, masih bisa ditoleransi kok. Tuh, sapinya dia nggak main-main. Udah aku aduk-aduk tapi masih terlihat banyak. Tuh. Ini ya, orang kan kalau misalnya makan daging sapi, itu kadang-kadang aduh keras gitu, apa segala macam. Nah kalau ini memang dia udah diapain nama, pokoknya udah hancur lah ya Foodies ya. Jadi dia tuh teksturnya benar-benar lembut banget. Meski belum terlalu lama buka, resep paten dari mie sapi gajahan ini tuh beneran paten banget Foodies. Ada yang bilang ini tuh ramen lokal ala Jogja karena varian kuah karinya 11-12 lah dengan kuah ramen ala Jepang. Sensasinya menurutku beda ya. Kalau tadi kan dia kering, terus base-nya itu adalah chili oil, jadi benar-benar pedas dicampur dengan si dagingnya itu yang sedikit manis-manis. Nah kalau ini dia gurih ya, gurih berempah gitu, terus kuahnya juga kental, jadi benar-benar di lidah orang Sumatera kayak saya ini cocok banget Foodies ya. Tuh cabenya juga masih terlihat tuh, tapi memang cenderung ke rasa gurihnya yang lebih mendominasi. Kuah kari yang strong ditambah dengan sensasi cabenya yang pedasnya pas, ini asli endolnya maksimal ya guys. Kuah karinya ini ngomong-ngomong mirip loh dengan kari Jepang. Perpaduan rempah-rempah seperti kunyit, jintan, ketumbar, dan kayu manisnya berasa banget. Ternyata pas diaduk lebih mantap lagi karena bumbunya juga lebih menyatu sempurna ya. Mau seruput kuahnya lagi ya, mantap ya. Wah, yang ini jujur sesuai sekali sama lidahku. Lihat, gimana bukan selera? Wih, mie dan kuahnya tuh kompak bener ya di lidah. Karinya kental, mie-nya juga lembutnya pas. Mie-nya tuh tipe-tipe yang gak melawan ya pas digigit. Secara produksi sendiri gitu loh dengan takaran resep yang pas pastinya. Wih, perfect rasanya di lidah. Nah Foodies, kalau makan mie masih berasa kurang nih karena belum ketemu nasi, yuk mari kita lanjut yuk makan nasi porsi barbar. Merasakan asik nikmatnya Jogja tuh nggak melulu makanan lokal loh. Nih ada nasi biryani yang lagi rame di Jogja. Nasi biryani sih ada di mana-mana ya, tapi di sini nasinya free refill. Wih, gak main-main dong, 10 kali nambah pun boleh pakai banget. Lihat tuh orang-orang pada nambah terus tuh. Di sini ada 4 pilihan lauk ya, mulai dari kari kambing, kari iga, gulai sapi, dan ayam goreng. Jadi tinggal pilih sesuai selera kamu. Nah, ini dia. Ternyata mbaknya lagi refill. Halo mbak. Halo. Mbak udah berapa kali nih nambah mbak kira-kira? 1 kali tadi. 1 kali. Kira-kira mau nambah berapa kali? Katanya bebas sepuasnya.
Nanti kalau udah habis sih. Nanti kalau udah habis. Enak, mantep ya. Siap. Wah, satu porsinya nggak tanggung-tanggung loh, pakai piring lebar dengan isian full nih foodies. Udah pasti kenyang maksimal sih kalau makan di sini. Lokasinya pun juga strategis di dekat kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gak heran ya kalau mahasiswa mah pada nyerbu buat makan besar di sini bareng sama Besti. Wih, paket hemat tapi kenyang maksimal nih. Aku nggak peres foodies ya. Ini tuh wangi dari nasi biryaninya itu bener-bener harum banget, berempah. Cukup strong lah menurut aku ya kan. Resepnya nggak jauh beda dengan tempat asalnya foodies. Secara resepnya ini tuh langsung dari sang neneknya owner loh yang berasal dari Timur Tengah. Wih, jadi endulnya nggak main-main nih foodies. Ini bumbu karinya tuh kental. Jadi perpaduan sama acarnya ya kan, sama si sambelnya ini juga bener-bener balance, enak banget. Tuh lagi. Aku mau nyocol sambelnya lagi. Acarnya bukan hanya asam-asam, tapi kok ada manis-manisnya juga ya. Enak. Ya. Karinya itu benar-benar gurih berempah. Jadi kalau misalnya dicocol dengan si sambal ini, dia ada sedikit sensasi pedasnya foodies, tapi nggak yang terlalu pedas banget. Tuh. Perpaduan acar yang sedikit manis, sambal yang pedasnya pas, terus gulai kambingnya nih yang gurih berempah. Wah, ulala, perpaduan yang mantep banget di lidah. Apalagi juga dicampur dengan nasi biryaninya yang juga full of bumbu nih foodies. Makin-makin deh tuh endolnya. Ayo mas, sesuai janji tadi kan, katanya sampai perut kita meledak, itu boleh nambah. Nih mas, saya mau nambah ya. Siap. Tuh, udah habis setengah nih foodies, kayaknya yang lain pada nambah. Pengen apa? Sama kuahnya nggak? Sama kuahnya, yang kambing aja yang kambing, kalau enggak yang sapi, ya. Tuh, oke. Ini aja. Oke, siap. Sesi 1 kita nambah ya kan. Karena tadi udah 3 piring juga aku pesan. Lanjut kita ke tempat duduk lagi. Yuk, mas makasih ya. Siap. Wah, ternyata ada yang tergoda juga nih buat nambah. Emang sih meskipun satu porsinya itu udah gede, tapi nggak afdol nih kalau nggak nambah. Udah dipersilakan free refill ya kan sepuasnya. So pasti perut kudu dikasih asupan lebih nih biar kenyangnya sampai besok pagi ya. Yaudah deh foodies yang pengen paket hemat nih tapi kantongnya nggak sekarat ya udah sikat aja langsung mampir ke Abasi Biryani. Lokasinya pas banget kok di depan gedung GSP UGM Yogyakarta. Cus ya langsung gas geng foodies. Jadwal bukanya dari jam 4 sore hingga jam 11 malam. Nah, kalau misalnya kalian pengen cobain ke sini, dia mulai buka tuh sebenarnya dari jam 4 sore foodies, tapi rame-ramenya banget, tambah ramenya itu sekitar habis maghrib. Jadi kalau misalnya pengen ke sini, ya wes, tepat di waktu yang rame atau nggak rame tinggal pilih waktu yang kalian bisa aja ke sini foodiesnya, tapi jangan terlalu malam. Kalau terlalu malam dipastikan sudah ludes des. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tipe-tipe gula Jawa yang manisnya tuh pas. Jadi dari takaran Bu Nia-nya sepertinya yang cocok banget nih foodies ya. Foodies, meski banyak jajanan kekinian yang bikin FOMO, pesona klepon tuh nggak pernah surut ya. Apalagi kalau kleponnya terkenal endol kayak yang satu ini. Klepon Ibu Nia yang mejeng di Jalan Kapten Tendian, Yogyakarta ini di Foodies emang nggak pernah sepi pembeli loh. Halo Mbak. Halo. Ya, dengan Mbak siapa namanya? Mbak Deni. Mbak Deri. Deni. Deni. Mbak Deni sering beli di sini berarti Mbak? Dari
Udah 3 kali. Favoritnya apa biasanya? Klepon sama putu. Oh, klepon sama putu. Siap, Mbak Deni lanjutkan. Ya kan, beli yang banyak. Ada yang udah langganan, ada juga yang penasaran nih gara-gara gerobaknya rame terus. Pokoknya yang foodies, klepon yang katanya terenak se-Jogja ini wajib sih buat dicobain. Varian jajanan lain juga nggak kalah menggoda nih foodies. Mulai dari cenil, ketan hitam, ketan putih, getuk, hingga kue putu lengkap tersedia. Kalau di Pulau Sumatera dan Sulawesi, klepon ini familiar nih dengan sebutan onde-onde. Beda nama aja kok foodies, bahan bahkan rasanya sama tuh guys. Saatnya nyemal-nyemil di Jogja. Tuh lihat ya kan, silih berganti orangnya yang datang foodies ya. Aku pengen cobain kleponnya karena kleponnya salah satu yang terenak top 1 di Jogja katanya nih. Ya kan? Ini adalah kleponnya foodies, benar-benar lembut banget. Kemudian dibaluri sama kelapa dan dalamnya gula tuh. Aduh. Nih, gulanya ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bener-bener manisnya tuh pas menurut aku, jadi nggak over sweet gitu ya, bener-bener kayak perpaduannya tuh balance gitu, dari tepungnya, kemudian si gurih-gurih dari kelapanya juga, bener-bener mantap. Karena terbuat dari ketan yang pulen, tekstur kleponnya itu kenyal-kenyal lembut banget. Isian gula jawanya yang manis, berpadu asik nih dengan kelapanya yang gurih pol. Beh, lazis! Tipe-tipe gula Jawa yang manisnya tuh pas. Jadi dari takaran Bu Nia ya sepertinya yang cocok banget nih foodies ya. Tuh. Kleponnya. Resepnya emang otentik, gak heran ya pada rela antri. Apalagi nih, satu porsi klepon campur harganya cuma 10.000 aja loh foodies. Murmer bin receh abis kan? Emang ya asik nikmatnya Jogja tuh gak harus mahal. Cobaan aja udah dapet banyak nih kita foodies. Oke, nah sekarang kita cobain getuk ya kan. Ini adalah kuenya wong Jowo juga foodies. Lebih lembut lagi. Tuh, aduh. Aku cobain lagi ya. Oh, sensasi makan singkong yang level up nih. Jadi rasa basicnya tetap singkong, tapi pas dicampur dengan gula dan juga si kelapa-kelapa ini, bener sih kalau menurut aku perpaduan yang sempurna. Karena rasa singkong itu kan nggak plain ya, udah ada rasanya gitu, rasa singkong ditambah lagi manis dan juga gurih dari kelapa. Aduh, itu perfecto di lidah, mantap banget. Getuknya nggak kalah endol juga nih, singkong dan gulanya itu kompak banget rasanya di lidah. Teksturnya emang lebih lembut karena setelah direbus, singkongnya ditumbuk sampai benar-benar halus. Klepon Ibu Nia ini mulai jualan jam 3 sore hingga sehabisnya. Tapi kalau nggak mau zong, jangan kesorean datangnya ya, oke? Dipastikan ludes nggak pakai sisa. Mantap banget, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.